Demokrasi bukan hanya milik pemerintah dan partai politik. Masyarakat dari berbagai elemen turut mengawal proses pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Timor Leste. Beragam komentar masyarakat seputar perhelatan demokrasi langsung ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat Timor Leste mulai menggeliat. Thomas, bagi kamu sendiri arti demokrasi itu apa? Dan bagaimana kamu berkontribusi dalam proses demokrasi yang ada di Timor Leste ini? Demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi di sini namanya demokrasi itu hanya pemerintah negara kita sudah demokrasi, tapi hanya namanya saja demokrasi. Di sini demokrasinya untuk orang-orang yang di parlemen atau di pemerintah itu demokrasi hanya untuk orang, demokrasi kepada rakyat tidak ada. Setiap kali mereka buat sosialisasi di distrik, desa atau kampung, itu setiap kali itu mereka itu masyarakat itu beritahu masalah yang di desa, masalah yang di sepertinya pembangunan, ya jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah atau apa saja. Itu mereka hanya iya saja di depan masyarakat itu mereka iya. Bila mereka itu sudah janji kepada mereka kami balik ke sana, nanti baru kita tuh. Tapi realitasnya tidak ada. Harapan saya kepada pemerintah, bagaimana caranya ya kalau kedepannya mereka mempunyai program, mempunyai planning yang lebih bagus lagi. Mereka harus melihat dari rakyat jelata. Mereka harus melihat dari bawah dulu. Mereka terlalu fokus kepada kepentingan mereka sendiri. Akhirnya mereka tidak fokus kepada yang namanya pembangunan masyarakat. Mereka tidak lihat sekali. Setiap hari anggaran negara naik terus untuk pembangunan listrik, ya, untuk memperbaiki infrastruktur. Tapi tidak tahu dalam satu hari itu mungkin matinya sampai 6 jam 5 jam baru hidup kembali. Ada yang kita bangga, ada yang kita prihatin. Bangga karena begitu Timor Leste merdeka, kita benar-benar menikmati demokrasi, suasana demokrasi. Media dengan sebebas-bebasnya setelah untaya pemerintahan pertama membuka ruang publik seluas-luasnya. Media bebas mau mengatakan apapun terserah. Partai politik terserah berkembang. Terus kebebasan berekspresi berkembang dengan baik. Kita mengadopsi hampir semua konvensi internasional. Artinya kita benar-benar mau menerapkan demokrasi. Ternyata demokrasi kebablasan, jadi keterusan. Malah tidak menghargai lagi nilai-nilai demokrasi yang benar. Misalnya demokrasi kan mengajar kita untuk saling mendengarkan, saling menghargai. Siapa yang pemenang pemilu, dia yang harus memimpin. Yang kalah harus tunduk kepada yang menang dan berkolaborasi. Itu nggak terjadi belakangan ya, 4 tahun belakangan. Nah, apa yang terjadi di demokrasi kebablasan? Hanya orang yang kuat, akhirnya dia yang bisa mengendalikan semua demokrasi.